Yo halo, kali ini ada handphone Android dari Nokia dengan harga yang cukup murah, walaupun bukan tipe handphone yang jadul banget nih. Ya, ini dia Nokia C20 yang saya beli lewat toko Pak Edi, harganya itu cuma 700 ribuan. Dengan kondisi dari keterangannya masih baru dan garansi resmi Indonesia. Kemungkinan ini memang barang lama ya. Oke lah, nggak usah banyak basa-basi, mending langsung di unboxing aja nggak sih? Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya. Ditaruh dulu. Terus ada apa nih yang nyempil? Oh, ada baterainya ya. Tipenya BL29CI dengan kapasitas 2950 mAh. Lumayan lebar tapi tipis nih. Lanjut, dapat kartu perdana dari Telkomsel. Mungkin bundlingannya ya. Ini kok dapat 2? Biasanya kalau bawaan kan cuma dapat 1 ya. Tapi untuk masa berlakunya ini udah pada berakhir. Terus ada kertas-kertas, yaitu panduan singkatnya, informasi produk dan keamanan, sama kartu garansinya. Nah, ini dapat case modelnya soft yang transparan, lumayan lah ya. Terus masih dapat earphone, modelnya kayak gini. Sekarang handphone mahal aja udah nggak dapet ya, ini yang murah masih dapet. Terus ada kabel data yang masih micro USB. Dan ada chargernya atau adaptor dengan output 5 volt 1 ampere. Udah, nggak ada apa-apa lagi, jadi itulah isi box dari Nokia C20. Lanjut, cek unitnya. Nah, jadi untuk penampakannya kayak gini. Saya dapat unit yang warnanya dark blue. Cukup ganteng nih. Di bagian depannya ini ada layar 6,5 inch, atasnya ada kamera 5 megapiksel, earpiece, dan lampu flash. Terus kalau bawahnya ada tulisan Nokia. Untuk di sisi kanannya ada tombol pengatur volume dan power, sama buat buka back covernya. Kalau di sisi bawahnya ada mikrofon dan lubang micro USB. Di sisi kirinya kosong, dan di sisi atas ada lubang jack audio. Untuk bagian belakangnya, di sini ada satu boba yang gede. Bukan sih, kameranya mah kecil nih, 5 megapiksel dan lampu flash. Cuma emang dikelilingi bump kamera yang lumayan gede ya. Terus ada tulisan Nokia dan lubang speakernya. Untuk back covernya ini rasanya alus-alus bertekstur gitu loh. Dia masih plastik ya. Lumayan enak sih buat dipegangnya, sisinya juga masih melengkung, tapi dari ukuran bodinya ini lumayan kerasa bongsor. Selebihnya ya biasa aja kalau menurut saya. Coba buka back covernya. Di sini ada slot untuk nano SIM 1, SIM 2, dan slot micro SD. Nah, ini ada keterangannya ya, HMD Global, dan udah dibuat di Indonesia. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Wah, ternyata bootingnya masih ada suara ya. Dan inilah tampilan awal dari Nokia C20. Coba cek ke settings, about phone. Nah, jadi handphone ini pakai Android 11 yang Go Edition dengan patch keamanan di 5 Juli 2021. Untuk storage-nya, ini sisa sekitar 10,6 GB. Udah kepake sekitar 5,3 GB dari total 16 GB. Sedangkan untuk RAM-nya udah kepake 1,1 GB dari total 2 GB. Jadi sisanya sekitar 0,9 GB. Kalau untuk aplikasi bawaannya ini ada beberapa, terutama yang banyak itu dari Google, yang bisanya cuma disable aja nih. Kalau yang lain ada yang bisa di-uninstall langsung, ada juga yang enggak secara bawaannya. Dan ini ada aplikasi kredit-kredit gitu loh. Aduh, kok agak ngeri ya? Untuk sinyal, karena ini resmi, jadi sinyalnya muncul, dan jaringan 4G-nya juga bisa. Pokoknya aman lah, cuma baterainya aja nih yang nggak aman, harus dicas dulu ya, lowbat banget tinggal 2%. Tapi sebelum itu, coba dulu deh kamera dari Nokia C20. Dan ini dia hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman video dari handphone Nokia C20. Menurut kalian gimana nih untuk hasil videonya? Nokia C20 ini dirilis sekitar tahun 2021
dengan harga waktu itu sekitar 1,4 jutaan rupiah. Memang handphone ini tuh bukan seri tertinggi, bahkan ini cuma seri-seri bawah dan termasuk ke jajaran handphone murahnya Nokia. Walaupun dibilang murah juga enggak sih, kalau kita bandingin speknya dengan handphone-handphone dari merek lain. Tapi kalau harga yang saya dapat sekarang ini, ya udah murah lah. Handphone ini pakai chipset UniSoC SC9863A, octa-core up to 1,6 GHz, RAM-nya 2 GB, internal 16 GB, GPU-nya PowerVR IMG8322, layarnya IPS 6,5 inch HD+, dengan baterai 3000 mAh, dan menggunakan OS Android 11 Go Edition. Ya spek segitu mau nggak mau pakai Android Go, karena buat ngeringanin beban sistemnya juga, tapi dengan versi Android yang nggak jadul banget. Dan hasilnya selama saya pakai masih cukup oke lah. Sistemnya ini memang tergolong ringan ya, minim modifan, bahkan minim fitur-fitur juga. Lebih ke stok Android aja. Keunggulan dari handphone ini dapat update sampai 2 tahun untuk keamanannya. Dan ini saya update mentok di 5 Juni 2023. Ya memang sesuai nih. Dan kalau yang beli atau punya handphone ini, menurut saya wajib banget update sampai mentok ya. Soalnya pas awal-awal saya pakai handphone ini kayak cepet anget gitu. Tapi setelah diupdate, jadi adem ayem. Selama pakai handphone ini, saya pakai buat hal-hal yang ringan aja. Macam chatting WhatsApp, sekedar nonton, scroll sosmed, atau browsing ringan. Dan pastinya direkomendasikan pakai aplikasi yang versi Go atau Lite. Tapi bukan berarti kita nggak bisa install aplikasi versi regulernya. Ya tetap bisa, cuma agak berat jadinya. Untuk skor benchmarknya, pakai Antutu versi 10.1.3, handphone ini cuma dapat 126 ribuan. Dengan kecepatan storage di 204 MB per second untuk read dan 35 write-nya. Kalau di sini kedetek UFS ya, tapi nggak ada keterangan dari speknya handphone ini pakai UFS. Ini dinilai dari kecepatannya aja mungkin, walaupun pakai eMMC tapi lumayan lah. Untuk layarnya kalau buat multitouch bisa sampai 10 sentuhan sekaligus, brightness-nya ya standar di handphone sejuta ke bawah, kalau di tempat terang udah pasti wajib full brightness. Dengan kualitas layar ini cukup aja, tapi kelebihannya di handphone ini ya lumayan lebar layarnya, apalagi kalau ditambah sama bezelnya nih makin lebar. Untuk bagian sensor ini masih sewajarnya, minim, tapi sensor cahaya udah ada, jadi kebantulah bisa auto brightness. Nah untuk baterainya yang sekitar 3000 mAh ini cukup oke dengan pemakaian ringan saya. Itu bisa dapat screen on time sekitar 3,5 sampai 4 jam. Dan ngecasnya dari 20% sampai full itu butuh hampir 3 jam. Nah kalau misalnya handphone ini masih dipaksa buat main game sekelas Mobile Legends pakai settingan terendahnya aja, itu menurut saya masih nggak nyaman. Masih sering frame drop bahkan macet-macet gitu di tengah permainannya. Ya sesuai speknya sih, jangan dipaksa. Jadi saya lebih nyaranin handphone ini untuk kebutuhan ringan aja, atau jadi handphone kedua gitulah. Dan udah lumayan sebenarnya, dengan keunggulan harga yang cukup terjangkau untuk sekarang, layar lebar dengan model water drop, sistem nggak jadul-jadul banget dan lumayan optimal, barang resmi, terus dari merek Nokia, yang saya rasa belum asing sih, nggak kayak kita. Nah, kalau ngomongin merek Nokia, memang handphone-handphone Nokia sekarang itu nggak kayak dulu. Bahkan ketika Nokia baru pertama pakai OS Android, yaitu di Nokia X Dual SIM, sebenarnya itu bukan lagi dipegang Nokia yang lama, tapi udah sama Microsoft. Jadi beda rasa lah ya. Mungkin kalau dipegang Microsoft itu masih kerasa keunikannya. Dari mulai desainnya, ekosistemnya, sampai UI atau sistemnya itu dirombak. Nggak pakai stok Android kayak sekarang. Tapi lebih mendekatkan ke Metro style-nya Windows Phone. Jadi lebih punya ciri khas. Kalau sekarang yang udah dipegang HMD, ya udah nggak jauh beda kayak handphone-handphone Android biasa di pasaran. Cuma nempel merek Nokia-nya aja. Yang masih sama itu mungkin harga sama speknya. Aduh, jatuhnya agak mahal. Dan belum banyak berani jual kelas tingginya juga di Indonesia. Jadi mati enggan bersaing kayak ogah-ogahan.
Oke, jadi itulah handphone Android Nokia murah tapi bukan yang jadul, yaitu Nokia C20. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.